Halo guys, jadi kenalin nama gue Kintani Sinaga, biasa dipanggil Kinta. Gue dari Ilmu Ekonomi angkatan 2023 dan hari ini gue bakal bikin pembahasan untuk UAS Mikroekonomi 2. Jadi di UAS Mikro 2 sendiri biasanya itu terdiri dari 4-5 pertanyaan. Dengan pertanyaan pertama itu berupa teori, biasanya dengan soal benar salah. Dan untuk poin-poin selanjutnya biasanya itu adalah soal matematika. Jadi gue kurang tahu apakah poin itu bakal dilanjut juga untuk UAS tahun ini maupun tahun selanjutnya. Tapi kalau kalian ngerjain soal-soal tahun lalu, termasuk yang bakal gue bahas di video ini, itu pola yang biasanya digunakan untuk UAS dan untuk UAS Mikro 2 tahun ke tahun. Oke, jadi pertanyaan pertama, kita intinya dikasih pernyataan dan kita harus bisa jelasin apakah pernyataan itu benar, salah, atau tidak pasti. Dan kita bisa ngelampirin argumen dalam bentuk matematika, grafis, atau kalimat buat nge-backup jawaban kita. Jadi kita langsung start aja. Pernyataan pertama itu fungsi produksi menunjukkan jumlah output yang dapat dihasilkan perusahaan dengan kombinasi input yang berbeda-beda. Nah, ini pernyataannya benar. Fungsi produksi itu sebenarnya apa sih? Kalau di mikroekonomi definisinya tuh ini sebuah fungsi yang ngasih tahu jumlah satu jenis output yang bisa kita hasilkan bila ada kombinasi tipe-tipe input berbeda. Jadi perlu diingat dan perlu teliti juga kalau misalnya topik ini keluar di ujian kalian, outputnya cuma satu macam yang dikasih tahu oleh fungsinya, tapi jumlah input yang ada di fungsi tersebut ada berbagai tipe, kayak misalnya labor, capital, dan sebagainya. Dan secara notasi matematika, tulisannya seperti ini. Y sama dengan fx, dan di sini x-nya tuh adalah vektor, bukan x biasa. Jadi gue biasanya nulisnya kayak gini. Nah, apa maksudnya vektor x? Maksudnya adalah meskipun di sini yang ditulis cuma satu huruf, vektor x ini sebenarnya bisa dibilang secara kasar sebuah kategori yang terdiri atas berbagai tipe input-input yang berbeda, yang ditulis sebagai x1, x2, xn, dan tiap x ini mewakili satu tipe input. Oke, jadi itu untuk poin A. Kalau untuk poin B, kita bisa move on. Jika perusahaan memiliki teknologi produksi dengan increasing returns to scale, tidak ada kuantitas output yang dapat menjamin tercapainya profit maximizing quantity baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi nanti kita kasih tahu kalau misalnya teknologi produksi, atau lebih tepatnya persamaan teknologi produksinya tuh punya increasing return to scale. Apakah persamaan tersebut bisa kita olah dengan matematika untuk menemukan profit maximizing quantity jangka pendek maupun jangka panjang. Dan jawabannya benar karena quantity yang bersifat profit maximizing itu hanya bisa dicapai kalau production functionnya bersifat decreasing returns to scale. Kenapa? Karena kalau misalnya production functionnya bersifat constant returns to scale, dia nggak akan punya profit function. Dan kalau misalnya dia punya increasing returns to scale, seperti yang disampaikan di soal, maka dia tuh dianggapnya bisa memiliki, kalau tiap inputnya naik, ada penurunan biaya secara terus-menerus. Jadi, it's impossible buat kita untuk mencari level yang beneran maximize profit. Karena seberapapun kalian masuk, karena tiap kalian nambahin input, pasti biayanya akan terus turun, sehingga kita nggak bisa identify satu kombinasi input khusus yang bisa ngasih kita profit maximizing quantity. Oke, kalau untuk poin C kita ditanya, conditional input demand adalah demand perusahaan terhadap suatu input ketika perusahaan memaksimasi profit. Nah, ini jawabannya salah karena conditional input demand tuh definisinya adalah sebuah permintaan input yang menjadi solusi untuk cost minimization problem. Dan ini bersifat conditional sesuai namanya. Artinya maksudnya apa? Artinya persamaan dari conditional input demand itu sendiri tuh tergantung dengan besaran output Y. Jadi kalau misalnya Y itu kalian nentuin angka tertentu kayak misalnya 10, itu belum tentu, itu pasti hasilnya berbeda. Conditional input demand-nya berbeda dengan let's say kalian ngeset Y-nya sama dengan 20 atau 30. Intinya hasil dari conditional input demand sendiri itu tergantung pada value Y yang kalian set.
Sehingga dia bisa berubah terus dan belum tentu adalah nilai yang memaksimalkan labanya. Oke. Poin D. Dalam jangka pendek, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost akan menurun seiring dengan meningkatnya kuantitas output perusahaan. Jadi ini benar. Kalau dalam short run, ada fixed cost. Kalau di short run, kita punya fixed cost yang konstan untuk setiap level output. Dan ini beda dengan long run kan. Karena kalau di long run, di mikro 2, kita nganggapnya bahwa nggak ada lagi fixed cost. Dan semua cost itu bersifat variable. Tapi kan di short run ada fixed cost. Atau intinya sebuah biaya yang terus sama terlepas dari seberapa banyak output yang kalian bikin. Nah, kalau misalnya kita ngelihat rumus average fixed cost atau biaya tetap rata-rata, itu kan AFC adalah FC atau fixed cost dibagi Q atau kuantitas output yang kalian hasilkan. Kalau misalnya output kalian naik, kan kita nganggap fixed cost constant terus kan, terlepas dengan jumlah output yang dibuat. Kalau atasnya constant, bawahnya naik, otomatis hasil pembagiannya akan menurun. Dan kalau kita visualize seperti ini. Jadi, it's true, kalau di jangka pendek, average fixed cost akan turun seiring dengan kenaikan output. Oke, next, point E. Perusahaan yang melakukan minimisasi biaya serta merta maksimisasi profit. Atau intinya dia nanya, apakah hasil dari cost minimization selalu sama dengan profit maximization? Meskipun secara logika kita biasanya nganggap bahwa minimalisir biaya tuh bakal memaksimalkan profit, jawabannya salah. Kalau misalnya lu meminimize cost, lu belum tentu maximize profit. Jadi hal ini kenapa? Karena kalau kita melihat cost minimization problem, kalau ditulis secara matematika, kalau misalnya kalian lagi ngejawab permasalahan cost minimization, objective function kalian kan adalah minimizing cost yang mengandung, dan itu persamaannya mengandung wage dan juga input. Subject to atau misalnya constraint kalian adalah production function kalian. Intinya kalian tetap harus melakukan produksi sehingga itu menjadi halangan dari kalian untuk perfectly meminimalisir biaya. Nah, masalahnya ini selalu tergantung dengan nilai Y atau nilai output yang kalian hasilkan. Dan seperti yang kita jelasin di poin C tadi, conditional input demand yang merupakan salah satu bagian dari cost minimization problem itu akan selalu tergantung terhadap nilai output Y yang kalian hasilkan. Dan itu juga berlaku buat poin E. Karena kalian ada constraint berupa jumlah output yang dihasilkan, hasil dari cost minimization problem itu selalu akan tergantung nilai Y yang diset, dan ini arbitrer. Belum tentu Y yang kalian gunakan untuk cost minimization problem ini adalah besaran output yang bisa maximize profit. Sehingga bisa dibilang salah, minimizing cost tuh nggak selalu berarti. Oke, jadi sekarang kita bisa move on ke pertanyaan kedua. Intinya kita dikasih sebuah fungsi produksi perusahaan dengan Y itu adalah output, X1 adalah input 1, dan X2 adalah input 2. Di sini kita juga dikasih harga dari masing-masing inputnya. Cuman yang gue lihat di sini kan dikasih tahu harga X1 tuh $1. Nah, harga input buat X2 tuh nggak dikasih tahu. Gue nggak tahu apakah ini sengaja atau soalnya ke cut off, tapi we're just gonna ignore this for now, dan nggak apa-apa. Jadi pembahasannya gue pakai notasi P dan bukan pakai harga langsung yang di soal. Selanjutkan, asumsikan pada jangka pendek X1 tetap pada 1. Oke. Jadi pertama kita tanya elasticity substitution. Di sini untuk memudahkan, gue menuliskan X1 adalah K dan X2 adalah L. Jadi pertama untuk MPK, kita menurunkan output terhadap X1, which we assume is gonna be our capital di sini. Jadi cara penurunannya simple, 1/3 dikali ke bawah dan pangkatnya kita kurangin 1. Sementara buat X2 yang bukan jadi variabel yang jadi fokus penurunan kita di sini, kita ignore aja. Hasilnya adalah 1/3 X1 pangkat min 2/3 dikali X2 pangkat 2/3. Terus kita juga nyari marginal productivity of labor. Sama seperti di poin sebelumnya, intinya adalah kita menurunkan output terhadap variabel labor yang menjadi X2.
Caranya adalah pangkat dari X2 yaitu 2/3 dikalikan ke bawah, lalu kita kurangin 1. Dan kali ini X1-nya bisa kita abaikan, karena nggak menjadi fokus turunannya. Jadi hasilnya adalah 2/3 dikali X1 pangkat 1/3 dikali X2 pangkat min 1/3. Lalu kita bisa cari marginal rate of technical substitution. Intinya ini adalah MPL dibagi MPK. Jadi kita bisa ngambil dua persamaan yang udah kita cari tadi, lalu membagikannya. Dan di sini kita bisa langsung sederhanain. Jadi pertama 2/3 sama 1/3, gue langsung aja coret 3 yang jadi bagian bawah di masing-masing pecahan. Terus di sini karena sisanya adalah variabel-variabel X1 dan X2, kita bisa langsung sederhanain dengan cara mengurangi pangkatnya sesuai dengan aturan untuk pembagian kalau misalnya variabelnya sama. Jadi karena atas bawahnya X1 dan atas bawahnya X2, kita bisa langsung gabungin variabel yang sama dan ngurangin pangkatnya. Karena ini adalah soal pembagian. Jadi pertama gue tulis 2 yang udah kita dapat di sini. Dan untuk X1, karena yang di atas adalah 1/3 dan ini dibagi min 2/3, cara kita sederhanain pangkatnya adalah nulis 1/3 dikurang min 2/3. Jadi harusnya ini bakal jadi tambah kan. Makanya di sini kita tulis sebagai X1. Karena 1/3 plus 2/3 jawabannya adalah 1. Kalau untuk X2, kita penyederhanakan pangkat dengan cara min 1/3 dikurangin dengan 2/3. As you can see here. Nah, min 1/3 dikurang 2/3 itu kan hasilnya min 1. Makanya di sini gue tulisnya X2 pangkat min 1. Dan untuk nyederhanain pecahannya, seperti biasa, kalau ada angka yang punya pangkat negatif, dia otomatis dipindah ke bawah kalau dibentuk pecahan. Jadi di sini kita bisa nulis sebagai 2X1 dibagi X2. Tapi we're not done yet, kita tetap harus ngitung elasticity substitution. Caranya adalah, rumus elasticity-nya adalah ln MRTS dibagi ln K per L. Pangkat min 1. Dan di sini kita bisa langsung masukin MRTS yang kita ketemuin, yaitu 2X1 per X2. Dan karena tadi kita nulis K adalah X1 dan L adalah X2, kita bisa langsung tulis ln X1 per X2 pangkat min 1. Nah, pertanyaan selanjutnya gue ngilangin pangkat min 1-nya. Caranya adalah gue flip. Maaf, ini masih belum benar. Oke. Intinya gue puter balik di mana angka yang ada di bawah gue pindahin ke atas pecahan dan bagian atas gue pindahin ke bawah pecahannya. Jadi ya ln X1 per X2 dibagi MRTS. Nah, mungkin kalian bingung kenapa MRTS yang awalnya begini bisa gue tulis seperti ini. Itu alasannya karena kalau misalnya kita lagi mau nyari logaritma natural untuk pecahan seperti ini, kita bisa sederhanain. Caranya 2X1 per X2 gue tulis sebagai pecahan 2 dikali X1 per X2. Dan kalau kita nyari logaritma natural, perkalian itu bisa kita tulis sebagai penjumlahan. Jadi kan tadi 2X1 per X2 pecahannya gue ubah jadi perkalian kan. Ini bisa gue tulis ulang sebagai ln 2 ditambah ln X1 per X2. Nah, in this case karena kita lagi nyari ln atau turunan ln, gue bisa tulis sebagai ln 2 plus ln X1 per X2. Oke. Dan selain itu, karena ini 2 adalah sebuah konstanta, otomatis logaritma naturalnya adalah 0. Dan untuk yang X1 per X2 bisa kita biarin dulu aja. Terus, pas kita lihat sini, karena ln X1 per X2, karena kita mendapatnya ln X1 per X2 dibagi ln X1 per X2, atas bawah sama, kita bisa langsung tulis sebagai 1. Dan itu adalah elasticity of substitution kita. Selanjutnya kita disuruh nyari total biaya, which is total cost, marginal cost, dan
biaya total rata-rata jangka pendek atau average total cost. Jadi karena kita disuruh analyze ini di jangka pendek, kita bisa membagi antara fixed cost sama variable cost. Di sini kita dikasih tahu jadi soal bahwa X1 adalah fixed cost kita di short run. Jadi pertama-tama gue menulis ulang persamaan fungsi produksinya. Dan karena di short run, X1 bisa langsung kita tulis sebagai 1. Hasilnya adalah we're left with Y sama dengan X2 yang merupakan variable input kita pangkat 2/3. Karena kan otomatis ini hilang. Karena otomatis cuma jadi dikali 1 dan gak usah kita tulis. Nah, sebelum kita bisa move on nyari total cost, kita harus memodifikasi persamaan ini biar dia jadi persamaan biar kita bisa nulis ini bukan sebagai fungsi Y tapi sebagai fungsi X2. Caranya pertama, kita bisa ngilangin pangkat 2/3-nya dengan cara dikali ruas kiri maupun ruas kanan dikaliin 3/2. Di sini adalah Y 3/2 dikali X2 pangkat 2/3 dikali pangkat 3/2. Sehingga kita bisa mendapatkan X2 sama dengan Y pangkat 3/2. Nah, kenapa kita harus modifikasi biar ini jadi fungsinya X2 bukan fungsi Y? Karena di total cost kan sebenarnya total cost itu adalah fungsi W1 yang kita anggap sebagai biaya untuk membeli fixed input kita atau X1. Di sini gue tulis sebagai dengan bar di atasnya karena dia fixed atau nggak berubah. Plus biaya untuk mendapatkan input kedua W2 dikali X2. Jadi yang bakal masuk di persamaan cost-nya tuh bukan Y-nya, melainkan X2-nya. Which is why kita tadi harus memodif fungsi ini biar kita bisa membuat persamaan untuk X2, bukan persamaan untuk mencari Y. Alhasil kita mendapatkan W1, ini X1 bisa kita langsung hilangin karena dia constant. Dan kita cuma perlu ngeluarin W1 sekali untuk mendapatkan fixed input kita. Plus W2 dikali X2, kita masukin persamaan yang tadi. Dan ini adalah total cost kita. Nah, marginal cost itu adalah total cost diturunin terhadap output. Jadi di sini W1 kan otomatis hilang. Dan untuk W2, 3/2 kita kali ke bawah, jadi 3/2. W2 dikali Y 3/2 dan pangkatnya dikurangin 1. Jadi hasilnya adalah Y setengah. Dan ini adalah marginal cost kita. Terus kita bisa mencari average total cost juga. Intinya ini adalah total cost dibagi Y atau jumlah output kita. Jadi ini sebenarnya matematika sederhana aja. Jadi W1 plus W2 Y 3/2 dibagi Y. Hasilnya adalah W1 per Y ditambah untuk ruas yang kanan kita tinggal nyoret Y-nya. Bukan nyoret Y. Maksud gue adalah kita tinggal mengurangin pangkat. Jadi di sini kan adalah Y 3/2 dan yang bawah kita anggap sebagai Y pangkat 1. Jadi kita bisa mengurangin pangkatnya sehingga kita mendapatkan Y pangkat 1/2. Dan that's how kita mendapatkan Y 1/2 di sini. Dan gimana cara kita bisa mendapatkan average total cost kita. Oke. Selain itu untuk poin C, kita disuruh menggambar ketiga kurva yang dapat pada pertanyaan B. Kalau kita dapat total, marginal, sama average total cost kita bisa gambar kurvanya. Sejujurnya memang ini nggak terlalu teori sih, ini lebih ke arah logika aja. Dan making sure kalian bisa namain tiap titik dengan benar. Jadi yang pastinya total cost tuh akan selalu paling tinggi. Dan selain itu, ini sedikit recall untuk peraturan di PS1. Kita harus ingat bahwa marginal cost sama average cost itu marginal cost akan selalu bersinggungan dengan kurva average total cost di titik terendahnya average total cost. Dan kalau average total cost naik, marginal cost akan pasti ada di atas average total cost-nya. Dan itu logika yang gue pakai untuk bikin ilustrasi ini. Tapi
Memang gak ada teori yang gimana-gimana sih untuk jawab poin C. Yang penting adalah kalian bisa bikin bentuk yang logis, dan untuk penama-penamaan dari koordinat titiknya juga make sense dengan variabel-variabel yang di persamaan kalian. Begitu. Oke. Poin D. Pada jangka pendek, berapa tingkat output yang menunjukkan AC minimum dan berapa tingkat total biayanya? Jadi kita pertama ngambil average total cost yang udah kita temuin di poin B. Lalu based on first order condition, kita bisa minimalisir ATC di saat kita menurunkan terhadap Y dan hasilnya sama dengan 0. Jadi kita turunin terhadap Y dan kita mendapatkan W1 dikali Y pangkat min 1. Y pangkat min 1 karena intinya dia di sisi bawah pecahannya kan. Kalau kita mau pindahin biar dia sebelahan sama W1, pangkatnya harus jadi negatif, plus W2 Y pangkat setengah. Jadi kalau kita turunin terhadap Y, kita bisa modifikasi masing-masing ruasnya, masing-masing bagian dari persamaannya. Pertama-tama, untuk yang di sisi kiri, kita min 1 bisa dikali ke bawah, sehingga kita dapat min W1, dan pangkat Y min 1-nya bisa kita kurangin terhadap 1, sehingga kita mendapatkan Y min 2. Kalau untuk yang di sisi kanan, kita bisa turuninnya adalah dengan cara setengahnya kita kali ke bawah, sehingga kita dapat W2 per 2, dan kita kurangin pangkatnya dengan 1, sehingga dapat Y min setengah, dan hasil sama dengan 0. Nah, karena kita dapat hasil yang sama dengan 0, kita harus solve untuk mendapatkan nilai Y-nya, yakni jumlah output. Caranya adalah kita geser ruas yang sisi ini ke kanan. Jadi kita dapatnya W1 Y pangkat min 2 sama dengan W2 per 2 dikali Y pangkat min setengah. Dan dari sini gue mindahin biar Y-nya ada di satu ruas yang sama. Caranya jadi Y pangkat min 2-nya semua tiap ruas gue bagi dengan Y pangkat min 2, sehingga kita dapat Y min setengah dibagi Y pangkat min 2. Sementara di ruas yang sebelah kanan gue kalikan dengan 2 per W2 biar dia bisa habis dan bergeser ke sisi kiri. Jadi mungkin gue tulis juga biar make sense. Pertama-tama kita bagi, gini aja, kita kalikan dengan 2 per W2 dan kali Y pangkat min 2. Oke. Dikali 2 per W2 Y2. Oke. Sip. Intinya sih pokoknya kita harus menggunakan aturan matematika untuk menggeser biar variabel untuk output berada di satu tempat, dan variabel lain dan yang bukan merupakan Y digabungin jadi satu tempat juga. Hasilnya 2W1 per W2 sama dengan Y pangkat min setengah dibagi Y pangkat min 2. Dan you know the drill, nextnya adalah kita harus menyederhanakan dengan mengurangi pangkat. Jadi ya Y min setengah min 2 sama dengan 2W1 per W2 sama aja. Hasilnya adalah Y 3 per 2 sama dengan 2W1 per W2. Kalau untuk mendapatkan persamaan fungsi untuk mencari output Y, kan kita harus ngilangin pangkat 3 per 2-nya. Caranya adalah kita kali sisi kiri maupun sisi kanan dengan pangkat 2 per 3. Jadi untuk Y habis dan jadinya Y doang. Sementara kita mendapatkan 2W1 per W2 pangkat 2 per 3. Dan ini adalah jumlah output yang akan memberikan kita average cost minimum. Tapi kita belum selesai, kita juga disuruh mencari total cost-nya. Caranya sama, intinya kita mencari persamaan total cost, lalu kita masukin Y yang udah kita temuin di bagian sebelumnya di soal ini. Jadinya 2W1 per W2 kita masukin, dan karena di persamaan total cost kan harus dikali 3 per 2,
Oke, kita kali 3/2. Kita mendapatkan W1 plus 2W1 W2 bagi W2. W2-nya bisa kita coret agar disederhanain. Dan kita mendapatkan 3W1. Dan ini adalah total cost kita. Oke. Jadi selanjutnya kita udah move on ke poin terakhir, which is poin E. Asumsikan bahwa saat ini semua variabel udah berada di level jangka panjang. Jadi intinya X1 udah bukan sebuah konstan lagi. Tuliskan permasalahan minimisasi biayanya dan temukan conditional input demand function. Jadi di sini kita harus mulai pakai Lagrange. Oke. Jadi di long run perlu kita ingat bahwa semua input tuh bersifat variabel. Jadi how does this change things? Pertama, total cost yang awalnya X1 tuh konstan, jadi kita tulisnya W1 doang. Di sekarang kita harus tulis jadi W1 X1 plus W2 X2. Dan ini jadi objective function kita, atau tujuan kita, which is to minimize biaya. Constraint kita adalah production function, Y sama dengan X1 pangkat 1/3 dikali X2 pangkat 2/3. Dan ini permasalahannya kalau ditulis. Lalu kita susun Lagrange-nya, jadi kita tulis objective function kita, W1 X1 plus W2 X2 plus simbol lambda dan constraint kita, Y min X1 pangkat 1/3 dikali X2 2/3. Pertama kita turunin terhadap X1, jadinya untuk yang ada di sisi sini, jadinya sisa X1, W1 doang. Dan untuk yang di sisi constraint-nya, kita otomatis Y hilang, dan otomatis lambdanya kita mendapatkan min lambda dari lambda dikali dengan komponen X di sini. Dan untuk turunannya, X1/3 geser ke bawah, dan ini pangkat 1/3 dikurangin 1. Sehingga kita mendapatkan 1/3 X1 pangkat min 2/3 kali X2 2/3 sama dengan 0. Dan di sini kita bisa menggeser dan modifikasi untuk mencari persamaan lambda. Jadi pertama-tama gue ngegeserin komponen ini ke kanan, jadi ya W1 sama dengan lambda 1/3 dan seterusnya. Lalu gue menyederhanain dengan cara nulis sebagai pecahan biar nggak ada pangkat negatif lagi. Jadinya X2 2/3 di atas dan X1 2/3 di bawah. Dan caranya adalah tiap komponen X gue pindahin agar dia satu sisi dengan W dan lambdanya bisa sendirian. Caranya intinya sih kita mengalihkan dengan versi kebalik dari komponen pecahan yang pengen kita pindahin. Jadi kita kali dengan 3 X1 2/3 per X2 2/3. Jadi otomatis kalau kalian utak-atik dan coret-coret, kalian bisa nemuin bahwa yang di sisi sini habis semua dan perkalian ini bergabung bersama W1. Atau lambda adalah W1 3X1 2/3 bagi X2 2/3. But we're not done, kita harus ngulangin langkah yang sama dengan X2. Jadi mungkin agak cepat aja, kita mendapatkan W2 min lambda 2/3 X1 1/3 dikali X2 min 1/3. Dan seperti yang ada di langkah turunan sebelumnya, kita geser biar W2 ada di satu sisi satu ruas sendirian. Lalu dari sini kita bisa tulis ulang sebagai pecahan. Dan kita bisa sederhanain dengan biar lambdanya akan dibiarkan sendirian. Pertama-tama kita kali X2 1/3 dikali X1 1/3 juga. Oke. Sip. Dan kita mendapatkan lambda sama dengan 3W2 X2 1/3 dibagi 2 X1 1/3. Terus gue nurunin Lagrange terhadap lambda cuman buat formalitas aja. Nah sekarang ini bagian yang pentingnya, kita harus bikin lambda sama dengan lambda. Jadi kita persamaan yang udah kita temuin pas kita nurunin terhadap X2, kita sama denganin dengan hasil pas kita nurunin terhadap X1. Hasilnya seperti ini. Dan selain itu cara untuk menyederhanakannya gue kali silang. Jadi kanan bawah pindah ke kiri atas, kiri bawah pindah ke kanan atas. Dan sini kita mendapatkan 2 kali 3 kan sama dengan 6. W1 ya W1 kita tulis ulang aja. Dan ini kan dua-duanya X1. Kita bisa menyederhanakan dengan cara menjumlahkan pangkatnya, which is 2/3 tambah 1/3
sama dengan 1. Sehingga sini 6W1X1. Same goes buat yang X2, 3W2 kita bisa langsung tulis aja. Dan karena di sini 22X2, 1/3 tambah 2/3 adalah 1. Sehingga kita mendapatkan X2. Nah, di sini kita harus pilih satu X yang mau kita cari dari persamaan ini. In this case kan gue milih X2. Jadinya 3W2 gue pindahin ke sisi kiri sehingga kita mendapatkan 6W1X1 per 3W2. Dua sisi dicoret. Jadinya kita tersisa dengan 2W1X1 bagi W2. Dan ya, ini persamaan untuk mencari X2-nya. Kita bisa mindahin ini ke production function kita, sehingga kita mendapatkan Y X1 1/3, X2-nya kita ganti dengan persamaan ini. Jadi ya 2W1X1 bagi W2 pangkat 2/3. Nah, cara untuk menyederhanakannya adalah, kan di sini kita udah tersisa dengan X1 doang. Karena kita mau nyari conditional input demand function, kita harus mengisolasikan X1. Caranya untuk ngegabungin X1 yang ada di luar dengan X1 di dalam, gue keluarin dengan cara ini gue hubungin ke pangkatnya. Jadi ya X1 1/3 dikali X1 pangkat 2/3, which is X1 dikali pangkat yang ada di luar sini. Sementara yang lain gue biarin masih dalam kurungnya dengan pangkat 2/3. Jadi intinya yang ini gue keluarin aja sih maksudnya. Terus karena di sini X1-nya udah sebelahan, kita bisa langsung jumlahin pangkatnya. 1/3 plus 2/3 adalah X1. Dan untuk nyari conditional input demand function, gue bisa tinggal yang ada di ruas komponen ini yang ada di ruas kanan, bisa langsung gue bagi biar dia dipindahin ke kiri. Dengan cara kita nulis reverse-nya W2 per 2W1 pangkat 2/3. Bukan dibagi. Yes, dibagi deng. Maaf, tadi salah tulis. Maksudnya adalah dibagi dengan 2W1 per W2 pangkat 2/3. Dan otomatis kalau kita pindahin ke ruas kiri, karena ini pembagian, kalau kita sesuatu dibagi dengan sebuah pecahan, itu sama aja dengan kita kali dengan reverse dari pecahannya. Jadi gue bisa tulis or dikali. Jadi bebas aja kalian mau pakai penyederhanaannya, mau caranya dikali atau dibagi. Tapi intinya kan sama aja. Where W2 2W1 pangkat, ya ini udah dibalikin bener kan, 2/3. Dan ini hasilnya, conditional input demand function kita adalah X1 star sama dengan Y dikali W2 per 2W1 pangkat 2/3. Nah, kita kan perlu nyari conditional input demand function yang satu lagi, which is yang buat X2. Caranya, kita bisa kembali lagi ke persamaan X2 yang kita temukan tadi. Dan X1-nya bisa kita masukin conditional input demand function yang udah kita temukan tadi. Jadi gue bisa masukin ke sini. Kita mendapatkan 2W1 per W2 dikali Y dikali W2 per 2W1 pangkat 2/3. Gue bisa ngeluarin masing-masing dari dalam kurungnya dengan cara tiap bagian dipangkatin 2/3. Jadi kita dapatkan 2W1 W2 pangkat 2/3 dibagi 2 pangkat 2/3 dikali W1 pangkat 2/3 dikali W2. Sehingga Y adalah caranya gue ngurangin pangkat sih di sini. Kan di sini harusnya 2 pangkat 1, kita kurangin 2 pangkat 2/3. Jadi 2 pangkat 1/3. Dan di sini W1 yang sama dengan pangkat 1, gue kurangin W1 pangkat 2/3, jadinya W1 1/3. Dan di sini W2 2/3, gue kurangin 1, jadi W1 pangkat negatif 1/3 dikali Y. Dan kita bisa langsung rapihin dengan cara W2-nya kita pindahin ke bawah, dan semua yang pangkat 1/3 ini kita gabungin jadi satu kurung. Sehingga X2 star adalah Y dikali 2W1 per W2 pangkat 1/3. Dan itu jawaban untuk conditional input demand function kita. Oke, jadi sekarang kita move ke pertanyaan ketiga, yaitu profit maximization problem. Kita dikasih fungsi produksi, which is Y sama dengan
X1 pangkat 1/4, ini input 1, dan X2 pangkat setengah, which is input 2. Kita juga kasih notasi bahwa harga adalah P, dan harga untuk input secara berturut-turut adalah W1 dan W2. Pertama, kita harus ngasih kondisi maksimisasi profit pada jangka pendek dan jangka panjang. Bedanya apa? Di jangka pendek ada sebagian input yang bersifat fixed, sehingga kondisinya adalah max PY min W1 X1 min W2 X2. Jadi, as you may notice, ini adalah fungsi untuk profit atau total revenue minus total cost. Jadi di sini adalah total revenue-nya, karena kan itu harga dikali output, dan ini adalah total cost. Subject to constraint, ini bisa ditulis sebagai Fx1 X2 lebih dari sama dengan Y. Oke. Dan selain itu, kalau misalnya untuk fungsinya itu bisa kita, sebenarnya yang perlu diperhatiin adalah kalau di short run dan long run kan memang sama aja. Jadi TR min TC dengan constraint yang sama. Tapi bedanya adalah X1 dikasih bar di atasnya buat nunjukin kalau itu adalah angka yang fixed karena dia bersifat fixed input. Sementara kalau di long run kan semua input bersifat variabel, jadi kita nggak usah nulis bar di atas X1. Karena sama seperti X2, di long run X1 akan bertambah seiring dengan saat kita ingin menambah kuantitas output yang dihasilkan dalam produksi. Oke. Poin B, carilah nilai kuantitas input demand yang memaksimisasi profit untuk X1 dan X2. Kalau untuk profit maximization problem, kita nggak usah bikin Lagrange. Kita langsung aja ngambil profit function dan turunin terhadap X1 dan X2. Jadi di sini kita udah nulis TR min TC-nya. Ini untuk kuantitas outputnya udah kita substitusi dengan persamaan di soal. Dan kita turunin pertama terhadap X1. Jadi caranya 1/4 dikali ke bawah. Dan 1/4 dikurangin 1. Sehingga kita mendapatkan 1/4 P X1 pangkat min 3/4 dikali X2 pangkat setengah. Min W1. Dan X1-nya hilang dan W2 X2-nya juga hilang. W1-nya bisa kita pindahin ke kanan sehingga kita bisa mendapatkan persamaan ini. Terus kalau untuk X2 kita ulang lagi turunannya, cuman kali ini jadinya setengah yang dikali ke bawah dan kita mendapatkan setengah P, X1 dibiarin. Dan untuk X2 yang awalnya pangkat setengah kita kurangin dengan 1 sehingga kita mendapatkan min setengah. Oke. Dan selain itu untuk W1 X1 udah hilang dan untuk W2 X2 tersisa W2. Dan ini bisa kita geser ke kanan sehingga mendapatkan setengah P X1 1/4 dikali X2 pangkat min setengah. Terus caranya sekarang adalah kita bisa membagi, jadi W1 per W2 sama dengan rasio dari persamaan W1 dibagi persamaan dari W2. Dan dari sini kita bisa sederhanain untuk mendapatkan persamaan baik itu buat X1 maupun X2. Jadi di sini pertama 1/4 dan setengah bisa gue sederhanain, jadi atasnya adalah 1 dan bawahnya adalah 2. Karena kan 1/4 dikali 2 itu sama dengan setengah. Oke. Terus kalau P-nya bisa kita hilangin juga karena atas bawah ada. Dan selain itu untuk X1, X2 kita bisa seperti biasa ngurangin pangkatnya untuk menyederhanakan. Jadi kalau buat X1 kan kita ada min 3/4 dikurang 1/4. Sehingga kita mendapatkan min 4/4 atau min 1. Jadi karena X1 pangkat min 1 itu alasan kenapa dia ditulis di bawah. Sementara kalau buat X2, kita mendapatkan setengah min setengah, which is 1. Makanya X2 ada di atas. Dan itu hasil dari penyederhanaan kita. Dan dari sini, kita tinggal kali silang untuk mengisolasi antara X2 atau X1. In this case, gue mau nyari persamaannya buat X2 dulu. Jadi 2X1 gue bisa kali silang dipindah ke atas. Sehingga X2 sama dengan 2X1W1 per W2. Oke? Dan selain itu, kalau misalnya untuk lanjutannya, kan kita bisa kembali lagi ke persamaan awal tadi setelah kita menurunkan profit terhadap X1. Kita kan kembali lagi ke persamaan ini. Dan X2-nya bisa kita input dengan persamaan yang udah kita temuin tadi, which is 2X1W1 per W2
Dan tiap ruasnya bisa kita pangkatin setengah. Jadi kita mendapatkan 2,5 X1,5 W1,5 dibagi W2,5. Dan dari sini kita bisa sederhanain biar biar X1 bisa kita bikin sendirian untuk menemukan X1 star. Jadi di sini caranya adalah 1/4 P gue kaliin ke dalam. Jadi kita mendapatkan P per 4 dikali 2,5 dan W1 W2. W1-nya masih di sisi kanan. Terus abis itu semua ruas ini gue pindahin ke sisi kanan dengan cara gue kaliin dengan 4W2,5 per P2,5 P2,5 lalu W1,5. Oke. Karena semuanya udah pindah ke kanan, kita bisa mendapatkan persamaan ini. 4W2 pangkat setengah dikali W1 per P2 pangkat setengah dikali W1 pangkat setengah. Dan X1 1/4. X1 min 1/4. Nah, gue juga bisa mengurangin pangkat dari W1 dan W1 pangkat 1 dan W1 pangkat setengah. Biar sisanya jadi W1 setengah pangkat setengah di atas. Nah, kan kita mau mencari nilai X1-nya. Jadi, gue bisa mengalihkan X1 pangkat min 1/4 dengan pangkat min 4. Sehingga gue bisa mendapatkan X1. Cuman konsekuensinya yang di sisi kanan semua gue pangkatin dengan min 4. Biar angkanya lebih rapih, gue juga bisa balikin biar ruas bawah ke atas dan ruas atas ke bawah. Biar jadi pangkat 4. Dan itu adalah nilai yang akhirnya. Selain itu gue juga gue ngaliin 4 ke dalam biar lebih rapih aja sih sebenarnya. Biar lebih rapih hitungannya. Jadinya kan kita mendapatkan P di pangkat 4. Dan selain itu karena kan ini dua-duanya pangkat setengah. Kalau ada angka dipangkatin setengah dan dikali 4, itu kan otomatis jadi W 4/2. 4/2 adalah 2. Jadi kita mendapatkan W1 dan W2 kuadrat. Terus kalau buat angka-angka bulatnya, cara gue menyederhanainnya adalah, kan ini 2 pangkat setengah dikali 4, which is 2 4/2, which is 2 pangkat 2, dan itu adalah 4. Maka di sini ada 4, dan di bawahnya ada 4 pangkat 4. Dan cara gue sederhanainnya adalah, gimana cara gue sederhanain atas dan bawah ini? Sebenarnya kalau kalian ada kalkulator, ini bakal jauh lebih cepat sih. Tapi kan ini pembagian kan. Jadi 4 di pangkat 1 dikurang 4 pangkat 4 jadinya 4 pangkat 3. Dan 4 pangkat 3 adalah 64. Min 3. Karena dia adalah min 3, makanya dia harus ditaruh di bawahnya di sisi bawah pecahannya. Begini aja deh biar logikanya lebih masuk. 4 pangkat min 3 adalah 1/4 pangkat 3 atau 1/64. And that's how we got 1 pangkat per 64 di sini. Moving on ke poin C, kita selanjutnya disuruh mencari output supply function yang maksimisasi profit dalam fungsi PW1 dan W2. Ini simple aja, maksudnya adalah X1 star dan X2 star yang udah kita dapetin tadi, kita input ke nilai Y-nya. Jadi kan, as we know di production function-nya, persamaannya itu Y X1 pangkat 1/4 dikali X2 pangkat setengah. Kita masukin aja X1 star sama X2 star yang udah kita temuin di poin sebelumnya. Terus di sini kita bisa langsung kaliin pangkatnya ke dalam biar kita bisa menyederhanakan persamaannya. Jadi P pangkat 4 dikali 1/4 itu otomatis adalah P, dan kita juga bisa kaliin 1/4 ke semua ruas di sisi bawah. Jadi ada 64 pangkat 1/4 dan W2, karena W2 dikali 1/4 kan jadi ya pangkat setengah, kita jadi mendapatkan W1 pangkat setengah dan W2 pangkat setengah. Same goes juga buat ruas yang keduanya. P pangkat 4 dikali setengah jadi ya P kuadrat. Jadi kita juga mendapatkan 32 pangkat setengah, W1 pangkat setengah, dan W2 pangkat 3/2. Abis itu kita bisa langsung ngegabungin kedua
kedua komponen ini untuk jadi satu, biar bisa jadi satu pecahan. Jadinya P1 dikali P2 sama dengan P pangkat 3. Terus ini sebenarnya bisa pakai kalkulator sih kalinya biar cepet. Cuman in this case karena gue nyoba praktekin dalam situasi dimana kita nggak punya kalkulator, gue nyederhanain 64 sama 32-nya jadi bentuk 2 pangkat. Jadi 64 itu kan sama dengan 2 pangkat 6, dan 32 itu adalah 2 pangkat 5. Dan masing-masing itu juga bisa dikali dengan pangkat 1/4 dan pangkat setengah. Terus gue ngekaliin, jadi kita bisa mendapatkan dan juga untuk W1-nya kan jadi di sini W1 plus W1 W1 pangkat setengah ditambah W1 pangkat setengah jadinya W1, dan ini W2 pangkat setengah ditambah W2 pangkat 3/2 jadi W2 kuadrat. Dan kita langsung sederhanain, kita tinggal ngejumlahin pangkat yang ada di bilangan keduanya. Ini kita dapatkan P3 per 2 pangkat 4 dikali W1 dikali W2 kuadrat. Atau kita bisa mendapatkan, atau kalau disederhanain jadi P pangkat 3 bagi 16 dikali W1 dikali W2 kuadrat. Dan itu output supply function kita. Terus kita selanjutnya disuruh menemukan input demand function dan output supply function jika X1 bersifat tetap dengan nilai 1/64. Jadi intinya adalah gue menulis aja profit functionnya dan gue nurunin terhadap X2. Kita cuman karena kita akhirnya cuman punya input demand function buat X2. Why? Karena kita dikasih tahu di soal bahwa X1 adalah bilangan konstan atau 1/64. Jadi kita nggak bisa menemukan fungsi karena value-nya bersifat tetap terlepas dari berapapun tingkat produksi kita. Jadi sini gue turunin terhadap X2 langsung aja biar cepet. Intinya setengah dipindahin ke bawah dan pangkat dari X2 gue kurangin 1. Terus W2-nya gue pindahin ke ruas kanan. Cuman bedanya kali ini di X1 gue input dengan nilai 1/64 sesuai nilai yang ada di soal. Dan gue tinggal sederhanain aja. Jadinya pertama-tama buat yang 1/64 pangkat 1/4, kita bisa kaliin pangkat 1/4-nya ke komponen atas maupun komponen bawah. Jadi kan ini 1 pangkat 1/4 kan jadi 1. Jadi kita bisa biarin aja. Sementara 64 kita pangkatin 1/4 dan itu jadi 64 yang ada di sisi bawah pecahan ini. Dan karena dikali setengah jadinya 2 ada di bawah juga. Dan ini kan X2 pangkat min setengah. Jadi dia harus berada di sisi bawah pecahan, atau di sini kita bisa tulis di bagian bawah pecahannya X2 pangkat setengah dan sisanya cuman ada P di atas. Dan karena W2-nya of course di samping. Nah, ini juga bisa pakai kalkulator sebenarnya, tapi untuk nunjukin cara ngitung manualnya udah gue tunjukin juga. Jadinya 64 kita ubah jadi 2 pangkat 6 dan kita kali dengan pangkat 1/4 jadi 2 pangkat 6/4. Dan karena kita tambahin dengan persamaan 2 yang biasa di sini, which we can write sebagai, kan ini 2 pangkat 1 kan, sama aja dengan 2 pangkat 4/4 kan. Jadi kita bisa jumlahin kedua pangkat ini dan kita mendapatkan 2 pangkat 10/4 dikali X2 pangkat setengah. Dan di sini karena kita kan mencoba nyari input demand, kita berusaha mencari demand functionnya. Caranya X2-nya gue pindahin ke sisi kanan dan X2 gue pindahin ke sisi kanan dan W2-nya gue bagi biar dia berada di bawah pecahan dan X2-nya punya satu ruas sendiri. Mungkin di sini lebih tepatnya adalah kan ini tiap sisi kita kali X2 pangkat setengah. Oke. X2 pangkat setengah dan W2 dibagi di tiap sisi. Jadi kita bagi W2. And that's how we got persamaan di sini. Karena kita mau bikin biar pangkatnya hilang, kita kali 2, kita pangkatin 2, dan ruas ini kita juga pangkatin 2. As a result, kita mendapatkan X2 star adalah P kuadrat per 32 dikali W2 kuadrat. Make sure aja, sebenarnya memang once again, harus ini bisa pakai kalkulator ya. Tapi, kan ini 2 pangkat 10/4 dikali 2, jadi 2 pangkat 20/4. Bentar, gue sama nulis deh. 2 dikali 20/4
dari 10/4 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 5, which is 32. And that's how we got the value here. Begitu. Oke. Terus kita kan udah dapat input demand function. Nah, kita perlu dapetin output supply function. Jadi X2 star yang udah kita dapetin tadi, kita substitusi ke persamaan Y. In this case kan X1 otomatis 1/64. Jadi kita tinggal masukin lagi. Dan untuk hasil X2 starnya bisa kita masukin juga, sehingga kita mendapatkan persamaan yang di sisi kanan ini. Bisa kita langsung aja pangkatnya kita kaliin ke dalam. Jadi 1/64 pangkat 1/4 dikali setengah dikali 2, atau jadinya cuma P per 32 dipangkatin setengah, dan W2 kuadrat dipangkatin setengah juga, sehingga kita mendapatkan W2. Dari sini kita bisa sederhanain. Gue ngulang teknik yang ada di poin sebelumnya, dimana 64 sama 32 gue ngubah jadi format 2 pangkat 5 dan 2 pangkat 6, dan baru gue kaliin dengan pangkat masing-masing dan ngejumlahin biar gue bisa dapat 2/4, 2 pangkat 4. Dan ini hasil akhirnya kita mendapatkan Y star adalah P dibagi 16 kali W2. Begitu. Oke, sekarang kita move ke pertanyaan keempat, which is partial equilibrium. Jadi di sini kita dikasih skenario di mana ada sebuah industri dengan 100 konsumen dan J produsen di sebuah pasar persaingan sempurna. Kita juga dikasih inverse demand function atau fungsi permintaan buat setiap individual konsumen, merupakan P sama dengan 48 dikali 0,3 Q pangkat I. Dan selain itu kita juga dikasih fungsi profit dari perusahaan. Jadi tiap perusahaan punya fungsi profit berupa 2P kuadrat min 21P min 441. Dan di sini kita perlu nyari beberapa hal, yaitu market demand, firm supply function, market supply function, sama P dan Q jangka panjang, sama nilai J. Jadi kita bisa start pertama di market demand. Pertama-tama kan ini inverse demand function. Kita modif dulu biar ruas P dan Q-nya bisa ditukar. Jadi Q-nya bisa sendiri dan angka-angka dan koefisien dan konstanta yang ada di sini itu bisa melekat dengan P. Caranya intinya simple aja, 0,3 QI gue geser ke kiri dan dengan cara ditambahin, sementara nilai P-nya itu gue bisa geser ke kanan dengan cara ngurangin tiap ruas dengan P. Akhirnya kita bisa dapatkan 0,3 dikali QI sama dengan 48 min P. Dan untuk menyederhanakan, tiap ruas gue bagi 0,3. Gue mendapatkan QI sama dengan 160 min 3,33 P. Take note juga, karena ini kan bukan angka, kalau kalian coba di kalkulator 1 bagi 0,3 kan itu bukan angka yang bulat, karena 3,33333. Jadi untuk sederhanain gue nulis sebagai 3,33. Cuman there is a chance bahwa kalau misalnya kalian nambahin jumlah angka di belakang koma, mungkin hasilnya agak beda dengan hasil yang gue nemu di pembahasan ini. Tapi that's okay selama teknik perhitungannya benar dan sesuai dengan ekspektasi dosen kalian. It shouldn't be a problem. Oke. Kalau buat market demand, kita mengkalikan demand function ini dengan jumlah konsumen. Jadinya 100 kali 160 min 3,33 P. Dan ini market demand kita, which is 16.000 min 333,3 P. Selanjutnya buat firm supply function, kita ngambil supply function yang udah ada di soal, dan kita profit function yang kita temuin di soal, dan kita turunin terhadap P. Jadinya itu adalah 4P min 21. And itu udah langsung dapet deh supply functionnya. Kalau buat market supply function, kita tinggal kaliin individual supply function yang udah kita dapet di poin 2 dengan jumlah perusahaan. Kali kita nggak dikasih angka persis, kita cuma dikasih tahu bahwa jumlah firms yang ada di industri itu bisa di-denote dengan huruf J. Jadi gue langsung aja J dikali dengan QS yang udah didapatkan di poin sebelumnya. Just making sure itu buat individual konsumen kah atau enggak?
just making sure. Ini gue kayaknya hapus aja biar main aman. Oke. Jadi kita mendapatkan J dikali 4P min 21. Dan ini bisa langsung dikali ke dalam sehingga kita mendapatkan market supply function adalah 4PJ min 21J. Oke. Selain itu, kita bisa langsung aja move ke poin terakhir, which is nilai harga dan kuantitas keseimbangan jangka panjang sama jumlah perusahaan. Pertama-tama, kita perlu ingat bahwa karena kita di pasar persaingan sempurna, in the long run kan firms bakal punya zero profit. Jadi kita bisa langsung masukin nilai 0 ke profit function yang udah diberikan di soal. Dan to solve this, atau intinya untuk mencari nilai P yang bisa fulfill persamaan ini, kita langsung pakai rumus kuadrat. P min kita ngambil nilai yang ada di sini min 21 plus min akar dari 441 nilai yang di sini plus 4 dikali 2 nilai sini dikali 441 di sini. Dan itu dibagi 2 dikali 2, itu nilai sini. Dan kita mendapatkan 21 plus atau min 63 dibagi 4. Gue bagi 2, jadi P1 itu kalau misalnya di plus dan P2 kalau misalnya di min. Kalau kita tambahin hasilnya ada 21 dan kalau dikurangin hasilnya min 10,2. Dan karena dia negatif kan pasti bukan solusi. Karena kan kita ngomongin price di sini. Price kan gak bakal jadi nilai yang negatif. Jadi bisa dibilang bahwa solusinya salah satunya solusi untuk masalah di sini adalah P1 yang merupakan sebuah angka yang positif, which is 21. Jadi long run price-nya adalah 21. Dan selain itu, di sini kita bisa mendapatkan jumlah perusahaan juga, yaitu dengan cara input harga keseimbangan ke dalam persamaan jumlah perusahaan. Oke, jadi sekalian juga kita bisa menggunakan nilai P ini buat mencari optimal quantity-nya. Jadi kita bisa langsung menggunakan demand function yang udah kita temu di poin sebelumnya, 16.000 min 333,3 dikali 21, ini adalah 9.000, J. Ini adalah 9.000, J. Maaf, gue lupa kasih keterangan di sini. Ini adalah kuantitas keseimbangan jangka panjang. Make sure ini ditandain ya guys kalau kalian bikin soal. Karena biar make sure bahwa meskipun tiap bagian nyambung, dosennya tahu bahwa kalian beneran menjawab semua poin yang diminta oleh soalnya. Oke? Kan itu dapat nih. Dari sini kita udah bisa langsung menemukan nilai J yang optimal. Yaitu karena quantity demand dikali dengan quantity supply, kita langsung masukin market supply function, yaitu 4 dikali 21J min 21J yang udah 21-nya kita input dari harga keseimbangan ini sama dengan 9.000,7. Kita langsung kali ke dalam 84J min 21J ada 9.000,7, dapetnya 63J. Dan untuk mendapatkan nilai J-nya itu 9.000,7 dibagi 63. Hasilnya adalah 142,86, tapi gue bulutin ke atas jadi 143 perusahaan. Dan itu solusi jumlah perusahaan yang dimintai poin 4. Oke, kita move on ke pertanyaan terakhir, yaitu tentang general equilibrium, di mana kita dikasih ekonomi dengan kondisi pure exchange private ownership. Dan kita diberikan, kita kasih tahu ada 2 agen, 2 tipe barang, dan punya 2 utility function berbeda. Ini utility function buat agen pertama, dan ini utility function buat agen kedua. Dan kita dikasih initial endowment untuk masing-masing agen, ini untuk agen pertama, dan untuk agen kedua. Dan cara bacanya itu, angka yang di kiri itu angka buat barang pertama, barang X, dan di sini barang kedua, atau di sini gue tulis sebagai barang Y. Same goes buat W2, kita anggap 2 adalah buat barang X dan 8 adalah untuk barang Y. Jadi mungkin kalian notice utility functionnya ini nggak sesuai dengan bentuk utility function pada umumnya, yang biasanya bilangan dengan pangkat dan bukan merupakan fungsi linear yang kayak di
utility function kedua, ataupun memiliki bentuk minimize atau bentuk yang ada di atau bentuk dengan istilah minimization yang ada di utility function agen pertama. But we'll get to that later. Jadi pertama, kita perlu gambar kotak Edgeworth dan nunjukin titik initial endowment ya. Dari sini udah gue gambar. As you notice, 0 untuk agen pertama tuh di sini. Jadi dia memanjang ke atas dan ke arah kanan untuk denote pertambahan dari barang X maupun barang Y. Sementara 0 untuk agen kedua di sini, dimana dia turun dan kiri untuk barangnya. Gue dapat nilai 10 dari mana? Itu dari 8 dan 2 yang di sini. Dan gue dapat 6 dari mana? Itu untuk dari 4 dan 2 di sini. Jadi nanti gue jumlahin aja, dan ini kayak maximum value dari gabungan endowment kedua agennya. Oke, jadi buat initial endowment, gue udah sesuaiin aja dengan koordinat yang ada di soal. Kita bisa start dari nolnya agen pertama, kan dikasih tahu bahwa koordinatnya adalah 4 dan 2. Jadi di sini 4 untuk barang X dan 2 untuk barang Y. Dan otomatis ini double juga di titik buat agen kedua. Yang initial endowment-nya adalah 2 buat barang X dan 8 buat barang Y. Dan itu otomatis bisa kita tulis karena udah kita sesuaiin panjang dan lebar dari Edgeworth box kita sesuai dengan jumlah dari endowment masing-masing agen 1 dan agen 2. Kemudian untuk poin B, kita perlu ngitung kondisi yang Pareto optimal dan menunjukkan apakah alokasi endowment sudah efficient. Jadi di sini kita nggak bisa pakai rumus marginal rate of substitution yang biasa, karena as we know bahwa agen 1 maupun agen 2 itu, atau di sini gue tulis P for player 1 dan player 2, itu nggak punya fungsi utility yang normal. Player 1 sendiri itu punya Leontief atau L-shape utility. Jadi kalau ada tulisan min gini, artinya barangnya bersifat perfect complementar. Dan dia punya utility function, dia akan bentuknya seperti huruf L. Pareto optimal itu terjadi saat barang X sama dengan barang Y, atau X1 sama dengan 2Y2. Dan marginal rate of substitution-nya nggak punya nilai tunggal, tapi bisa jadi bilangan apapun antara 0 ke infinity. Sementara player kedua tuh punya linear utility function, karena kan ini penjumlahan kan. Dan itu artinya barangnya adalah substitusi sempurna. Dan kalau digambar, utility kurvanya akan berbentuk seperti garis lurus, bukan seperti garis miring seperti indifference curve pada umumnya. Marginal rate of substitution-nya tuh pasti 1 in this case. Nah, kita memang nggak bisa melakukan pembuktian matematika yang gimana-gimana banget, tapi karena 1 masuk ke set potential value MRS 1, karena kan ini bisa any value from 0 to infinity kan, dan 1 kan masuk di antara ya. Jadi kita asumsi bahwa endowment ini sudah efficient. Nah itu sih. Nah selanjutnya kita gambar kurva indifference untuk orang pertama dan kedua, dan nunjukin kurva kontraknya. Jadi kita copy paste aja Edgeworth box yang ada di poin A, dan di sini gue gambar. Ingat bahwa player 1 tuh punya indifference curve yang bentuknya L, dan di sini gue nunjukin. Sementara player 2 kan punya indifference curve yang linear, jadi gue gambar juga di sini. Dan kan kita asumsi bahwa di titik endowment-nya itu udah efficient. Jadi di sini gue gambar bahwa di kondisi ini kurvanya player 1 maupun kurva player 2 tuh udah bersinggungan. Dan mereka nggak bisa memperbaiki utility mereka tanpa making another player worse off. Selain itu untuk kurva kontrak, gue di sini juga before gue ke kurva kontrak, di sini gue juga udah ngamarin beberapa contoh kondisi Pareto efficient yang berbeda. Dan gue udah gambarin kontrak curve, intinya yang ngehubungin lah pathway antara titik-titik Pareto efficient ini. Dan selain itu, tunjukkan area di mana kedua agen mendapatkan manfaat berdagang dan area dari core. Jelaskan apa yang dimaksud dari core. Jadi area untuk mendapatkan manfaat sekaligus core tuh ada di titik A. Memang kan sebenarnya kalau misalnya kalian cek di textbook atau mungkin soal-soal lain, biasanya kita bisa identify ya area kayak titik antara kurvanya yang possibly bisa menjawab
pertanyaan di poin D ini. Tapi karena kita asumsi bahwa titik ini udah Pareto efficient, kita nganggap itu sudah menjadi area untuk mendapatkan manfaat sekaligus core. Jadi kita nggak bisa di titik ini, kita nggak mampu untuk nambah manfaat satu agen tanpa merugikan agen lain. Dan core allocation sendiri, jadi kan kita juga disuruh tambahin definisi dari core. Core allocation sendiri itu area di kontrak curve yang area di kontrak curve yang bersifat Pareto efficient sekaligus rasional diambil tiap agent. Karena kedua pihak bisa mendapatkan kondisi lebih baik dari alokasi sebelumnya. Dan in this case kan, seperti yang udah dijelasin di awal poin D, itu automatically cuma bisa di titik A ini. Karena kita sudah mencapai titik Pareto efficiency. Oke, jadi sekian untuk pembahasan UAS Mikro 2 gue. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Dan udah belajar dari pembahasan ini. Once again, gue nggak bisa menjamin bahwa pembahasan gue tuh bersempurna. Mungkin aja ada topik yang ada poin-poin yang salah, atau mungkin ada gaya menjawab yang gak sesuai dengan standar dari dosen kalian. Jadi use this recording wisely dan make sure bahwa kalian juga nge-cross check dengan pembahasan dengan pembahasan dan standar dari dosen kalian maupun dari sumber-sumber belajar lainnya. Oke, sekian dari gue. God bless and Godspeed for your exam. Dan thank you for watching. Bye-bye.